gue Elan. Kenalin, gue Petra. Gue Zakri, saat ini umurnya 20 tahun. Gue Tio. Halo, gue Asya, umur 21 tahun, pekerjaan sekarang masih jadi mahasiswa. Oke. Sebelumnya lo tau gak sih hari ini kita bakal ngapain atau bakal ditanya apa gitu? Nggak tahu sama sekali. Kurang tahu sih mau ngapain. Jujur gak? Enggak. Oke, jadi hari ini kita bakal wawancara dan main games pernah nggak pernah. Jadi di sini ada 2 pad yang nanti lo bisa angkat ketika gue bertanya. Jadi lo bisa angkat pernah atau nggak pernah. Oke, start first question ya. Ya. Pernah nggak sih lo kerja tapi nggak dibayar? Pernah. Kenapa dan sama siapa? Jadi gue kerja di organisasi. Sebenarnya bukan organisasi banget sih, itu kepanitiaan yang mewajibkan semua anak jurusan gue buat berpartisipasi menjadi panitia. Bukannya dibayar, kita malah ngeluarin duit banyak banget. Sebenarnya kalau mereka ngasih heads up what's going to happen gitu ya, kayak oh hey join us, you're going to spend a lot of money for things that you're probably not gonna get back gitu kan. Kayak kalau ada heads up mungkin ikhlas karena at least I know what I'm getting myself into kan. Tapi itu enggak, dan mereka awalnya meyakinkan kita oh everything will be fine, everything will be fine. It's not gitu. Jadi gue nggak ikhlasnya di situ karena Pernah nggak sih lo ngerasa diawasin pas lagi main sosmed? Pernah. Gimana? Gue ada tertarik dengan item-item misalnya kayak baju, fashion, pernak-pernik segala macem. Dan pada saat itu gue lagi nge-scroll, lagi cari-cari referensi baju di Instagram, di TikTok juga, terus juga di Pinterest. Tapi pada saat gue coba buka Shopee dan kayak waduh, itu barang yang gue cari semua sama. Pernah nggak sih lo sengaja nyari pendapat atau berita yang berlawanan dengan keyakinan lo untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas? Pernah sih, pernah. Nggak pernah. Pernah. kenapa lo ngelakuin itu dan gimana? Sebenarnya sering sih. Soalnya kan apalagi kalau misalkan ada permasalahan isu-isu global gitu kan, itu yang harus dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Itu sih biasanya yang gue lakuin, nyari opini-opini yang di luar dari kepercayaan gue. Formula One, which is my favorite sport, dan waktu itu gue punya pendapat A gitu, tapi terkadang di sosial media itu kan pendapat tuh kan bisa banyak banget ya. Nah itu ada yang ngasih pendapat panjang lebar berlawanan dengan pendapat gue, dan oh ini masuk akal gitu. Mereka ngasih source kayak kejadian-kejadian ini yang mengimplikasikan pendapat mereka tuh bener. Nah akhirnya gue cari aja gitu, dan meskipun gue punya firm belief atas pendapat gue ya, kayak ya lu mau ngasih pendapat gitu, pendapat gue atau opini gue tetap ini, tapi at least gue bisa, I can understand why they say that. Oke. Pernah nggak sih lo mengalami kejutan ketika bertemu dengan pandangan atau opini yang sangat berbeda di dunia nyata dibandingkan dengan apa yang sering lo lihat di online? Enggak. Enggak pernah. Pernah. Apa itu dan gimana tanggapan lo terkait hal itu? Sebenarnya ini tentang LGBT ya. Jadi waktu itu kalau misalnya ada orang yang come out atau apa, itu komentar aduh positif banget, I'm proud of you, I'm proud of you. In reality when I met one of the commenters, ternyata mereka punya internalized homophobia, dimana pandangan mereka tuh kayak ya mereka ngetik aja gitu, oh ya I'm proud of you, tapi ketika mereka lihat directly atau ada interaksi directly dengan LGBT gitu, mereka tuh kayak yang visible aja mereka udah scratch their nose gitu. Apalagi pas gue tanya pendapat lo gimana, ya you do you sih, sebenarnya gue nggak apa-apa tapi gue sebenarnya kurang suka gitu. Pernah nggak sih lo nge-read terms and condition aplikasi? Enggak pernah. Pernah. Kenapa alasannya? Panjang banget. Waktu itu kalau nggak salah lagi marak-maraknya pencurian data, terus bilang yang kayak data kalian bisa dijual loh, bisa dipakai atau enggak disalahgunain segala macam.
Dan waktu itu sempat takut soal kalau misalnya dia ngakses kamera kalau misalnya kita ngakses aplikasi. Dan itu bener-bener kayak kalau misalnya waktu itu ada satu app yang gue download dan emang bener-bener ngebaca gitu, terus kayak biar kayak gue tahu kalau misalnya apa aja yang diambil dari gue. Tapi itu kayak sejarang itu. Pernah nggak sih lo dapet iklan yang sama secara terus-menerus? Pernah. Iklan pinjol sama iklan judi online di Instagram. Brand HMNS tolong stop. Lihat Gue sebel sih sampai apa ya, gue tuh ditanya sama orang terdekat gue, kamu pinjol, kamu judi online? Pernah nggak sih lo menemukan kalau informasi pribadi lo tuh disebar? Untungnya nggak pernah. Gak pernah. Gue menemukan video di YouTube itu di fanpage judulnya How to Legally Stalk Someone Using OSINT. OSINT adalah Open Source Intelligence bla 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 gitu. Teknik pertama dalam OSINT adalah gampangnya di Google search itu lu search nama full name lu pakai tanda kutip. Jadi di Google search gua tulislah nama gua Pangeran Arga Tonang pakai tanda kutip, karena itu artinya lu mencari apapun yang ada di internet tapi yang pasti ada 3 kata itu, yaitu nama gua Pangeran Arga Tonang. Habis itu gua menemukan ada database klik. Jadi ternyata dari jawaban lo kayaknya lo tuh udah merasakan yang namanya surveillance capitalism, tapi mungkin lo belum aware akan hal itu. Jadi surveillance capitalism itu model ekonomi di mana perusahaan-perusahaan besar ngumpulin, analisis, dan jual data pribadi kita demi dapat keuntungan ekonomi. Pertama, ada yang namanya surveillance capital. Ini kayak lo main game gratis, tapi bayarnya pakai data lo. Perusahaan besar kumpulin analisis terus jual hasil analisisnya. Ini nyambung ke konsep lain yaitu datafikasi, di mana aktivitas kita diubah jadi data buat memengaruhi diri kita sendiri. Misalnya, e-commerce purchase history. Jadi toko-toko bisa rekomendasiin barang-barang yang kira-kira lo suka dan bakal beli. Terus tadi kita kan nanya, pernah nggak sih lo kerja tapi nggak dibayar? Ini tuh sebenarnya nyambung ke konsep digital labor, di mana aktivitas online kita jadi sumber utama nilai ekonomi buat perusahaan. Terakhir, 2 konsep yang semakin relevan belakangan ini adanya algoritma, filter bubble, dan echo chamber. Filter bubble itu kayak penyebabnya kita cuma lihat info sesuai sama apa yang kita suka. Echo chamber itu kita jadi cuma dengerin suara yang sama secara terus-menerus. Jadi kita stuck di situasi yang cuma dengerin hal yang sama dan kurang eksplorasi. Kita perlu hati-hati banget, apalagi sekarang kan udah mendekati pemilu. Jadi bakal gampang banget buat kita kemakan bias dan opini-opini yang cuma ngevalidasi kepercayaan pribadi kita semua. Gitu. Menurut gua balik lagi ya, itu adalah fenomena yang kayak memang terjadi pada saat ini dan gue mengakui itu, dan tapi kita harus menerima bahwa ya kemajuan teknologi sebenarnya memang sudah makin maju dan segala macam. Tapi balik lagi, perhatikan hal-hal yang sekiranya ada potensi, karena kan tadi udah dijelasin misalnya kayak awareness segala macam buat kalian. Hati-hati kalau misalnya menggunakan media segala macam. Baca baik-baik instruksinya, jangan sampai kalian yang dijadiin produk sama mereka. Pesan gue sih lebih hati-hati aja dan always look for second opinion, especially di poin yang terakhir, karena emang enak banget mendengar apa yang kita percaya itu divalidasi, tapi trust me, ada lagi yang berlawanan dengan itu dan ada lagi yang kayak divergence dari pendapat lo atau belief lo di luar itu, dan itu patut juga didengar. Oke, thank you banget Tio hari ini. Yeay.